Shalom, jemaat Tuhan, mari kita mendengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah raya disertai perjamuan suci Minggu 1 Oktober 2023 jam 10 pagi akan diadakan oleh Bapak Gembala. Ibadah wanita Sabtu 30 September 2023 jam 10 pagi akan diadakan oleh Ibu Tri Sulistyo. Nobar nonton bareng film I Can Only Imagine Youth GBS Kapernaum Sabtu 30 September 2023 jam 7 malam. Ibadah sekolah minggu setiap minggu pukul 11 siang bagi bapak ibu anak selangkah sekolah minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat melalui BCA merekening 06400 458 atas nama Samuel Wibowo. Bersama Gereja dan Diakonia dapat BCA merekening 0640 693916 atas nama Samuel Wibowo. Bersama Gereja dan Diakonia WUFU nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Wibowo. Bersama Gereja dan Diakonia Double Shopping nomor HP 0857 849 3390 atas nama Samuel Wibowo. Bersama Gereja dan Diakonia Double Dana nomor HP 0857 849 3390 atas nama Samuel Wibowo. Galon karakter bisa pesan sesuai gambar atau request ya. Harganya cuma 25.000 aja. Bagi yang pesan bisa menghubungi Bapak Adi di nomor di bawah ini. Untuk setiap video ibadah raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya. Kami segenap pengurus jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang di bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ada di Islam dapat mengambil homily penyerahan di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang ada doakan dapat mengambil Gembala di nomor 038 579 33010. Sekian pengumuman dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Siapa yang selama satu minggu diberkati Tuhan Yesus lambaikan tangannya? Haleluya. Yang tidak melambaikan tangan berarti ada apa-apa ini. Ayo, lambaikan tangannya, diberkati Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sebelum kita ibadah mari kita berdoa dulu ya. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk siang hari ini Bapak. Kami ingin bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami ingin memuji dan menyembah Engkau Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan Yesus dari hari-hari sampai minggu ini Tuhan. Kau selalu memberkati kami, menjagai kami Tuhan. Apa yang kami lakukan Tuhan, apa yang kami kerjakan, Kau selalu menyertai kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami untuk datang ke tempat ini Tuhan, untuk beribadah, merindu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini belum bisa hadir Tuhan, Kau berkati, Kau berikan kesembuhan jika mereka dalam kondisi kesakit Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih dan percaya ibadah hari ini Tuhan kami menerima pemulihan Tuhan. Apa yang kami rasakan mungkin saat ini kami ada masalah Tuhan, Kau sudah bebaskan hari ini Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan berdiri. Ayo kita pemanasan dulu ya. Kalau Yesus pokok, kita itu apanya? Yuk. Carang itu modelnya kayak apa? Wah, carang gini ya. Berarti nanti kalau Yesus pokok berarti gini ya. Kalau pokok berarti gini ya. Oke, nanti kita bebas lah, ekspresikan yang penting carang ada. Ini juga ya. Oke. Boleh, juga balik juga boleh. Kita ekspresikan bahwa hari ini kita bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Katakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggal
Kita sudah menyala-nyala, berarti kita sudah siap memuji Tuhan. Silakan duduk.
roh. Inilah senang hidupku, berikan bagimu. Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang tak kau berubah di hidupku. Sebab kau berdiriku, ku pulihkanku, bahwa ku mencari kesayanganmu. Lebih lagi mengasihimu, bawaku lebih isi hatiku. Terharuilah batinku dengan kuasa roh. Inilah segenap hidupku, berikan bagimu. Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang tak kau berubah di hidupku. Sebab kau berdiriku, ku pulihkanku, bahwa ku mencari kesayanganmu. Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang tak kau berbuat di hidupku. Sebab kau berdiriku, ku pulihkanku, bahwa ku mencari kesayanganmu. Kita pujikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Ajarku lebih lagi mengasihimu, bawaku mengerti isi hatimu. Terharuilah batinku dengan kuasa roh-Mu. Inilah segenap hidupku, berikan bagimu. Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang tak kau berubah di hidupku. Kau berdiriku, ku pulihkanku, bahwa ku mencari kesayanganmu. Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang tak kau berbuat di hidupku. Selama lebih rindu, ku pulihkanku, bahwa ku mencari kesayanganmu. Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang tak kau berbuat di hidupku. Selama lebih rindu, ku pulihkanku, bahwa ku mencari kesayanganmu. Selama hidupku
pulihkanku, bawaku menjadi kesayanganmu. Terlebih rindu pulihkanku, bawaku menjadi kesayanganmu. Sebab kau terlebih rindu untuk pulihkanku, bawaku menjadi kesayanganmu. Berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Pribadi lepas pribadi berhubungan intim dengan Tuhan. Suruhkan nama Yesus. Kerinduan kami Tuhan, kami ingin selalu datang kepadamu Tuhan. Kau Raja Tuhan, Kau sahabat kami Tuhan Yesus, Kau yang terindah, Kau yang termanis Bapa, kerinduanku datang padamu Tuhan, datang padamu Allahmu Kaulah Raja kami Tuhan, Kaulah Rajaku, Kau sahabat kami, Kau sahabatku. Mari sembah Tuhan.
Tuhan kami, kerinduanku, Tuhan kami, Tuhan kami Tuhan, Kau Rajaku dan sahabat kami, sahabatku, sembah Kau Tuhan. Sambil kami berdiri, diangkat kedua kami, katakan dengan kami, waktu menyembah Yesus, dalam kerinduan Tuhan dan Tuhan. dalam roh
Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus yang siap memuji lebih lagi. Sama-sama kita katakan amin. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan di tempat ini sungguh luar biasa ya. Mari kita beri kemuliaan dulu sama Tuhan. Haleluya, hormati Tuhan. Setiap nafas kita itu sangat berarti buat kita. Nanti kita sangat bersyukur sekali kita punya Tuhan yang luar biasa yang memberikan nafas untuk kita bisa memuji, untuk bisa kita menyembah Tuhan. Jadi setiap yang ada di sini berarti bernafas. Kalau semuanya bernafas berarti siap memuji Tuhan. Oke? Kita pujikan ini ya. Biarkan semua yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Katakan. Dan segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Tamborinnya capek.
Ini pertama kali tamborin ada ya. Padahal tidak ada acara apa-apa ini. Tapi acaranya buat Tuhan semua. Amin. Siapa yang percaya? Oh, semua percaya. Kasih tos kanan kiri. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar. Tuhanku tak tertanding. Haleluya. Musik siap ya? Wah, musiknya siap, terbakar musiknya ini. Ayo.
mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Yesus kau sungguh baik, Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta selalu, ku ingin ku lakukan selamanya, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat-jemaat bangun berdiri, kita pujikan sekali lagi. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku mau memuji, selalu memuji Tuhan. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu,
Tuhan dan Rajaku, senang jiwa dan nafasku mengenal Yesus yang hidup. Bapa muji, ku sanggup pujimu, ku mau menyembahmu. Untuk gambarnya selalu Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mengakui bahwa Engkau Allah kami, Allah yang baik, Allah yang sungguh amat baik. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, mari Engkau tolong kami ya Roh Kudus, pimpin kami. Biarlah Roh Kudus yang menolong, menyertai kami, bahkan Roh Kudus yang memberi pencerahan, supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari yang percaya siap mendengarkan firman Tuhan kita katakan amin. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Samuel yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Dan sungguh ini ibadah yang luar biasa, baik melalui pujian, kesaksian yang luar biasa. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya judul firman Tuhan ini dari sebuah lirik lagu ya, yaitu Ku di Tanganmu. Mungkin lirik ini bisa ditampilkan di layar ya, Ku di Tanganmu. Lirik lagu ini berbunyi seperti ini: Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu ya. Jadi kita itu ada di tangan Tuhan, kita itu ada di hati Tuhan, kita itu ada di pikiran Tuhan, dan yang terakhir kita ada di rencana Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan mulai ya, kita akan benar-benar kita mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita ada di tangan Tuhan, seperti lirik yang dikatakan pujian ini, Ku di tanganmu ya. Kita ini ada di tangan Tuhan. Mazmur pasal 139 ayat 16. Mazmur pasal 139 ayat 10 disebutkan seperti ini: Juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Ini adalah Mazmur Daud. Mazmur Daud ya, Daud yang mengatakan bahwa tangan kanan Tuhan memegang aku. Kemudian kalau kita baca di Yesaya pasal 41 ayat 10 ya, Yesaya pasal 41 ayat 10 dikatakan, Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Ini Yesaya yang menulis bahwa benar-benar kita itu ada di tangan Tuhan. Bahkan tuh dikatakan Yesaya bahwa tangan kanan Tuhan sendiri yang memegang kita.
yang akan membawa kita kepada kemenangan. Di Yeremia, Nabi Yeremia juga menulis seperti ini. Yeremia pasal 18 ayat 6 ya. Yeremia pasal 18 ayat 6 ini, pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Yeremia supaya Yeremia datang ke tukang periuk yang sedang membuat periuk ya. Dikatakan di situ, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hei kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hei kaum Israel. Puji Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang sungguh-sungguh mengokohkan, meneguhkan kepada kita bahwa kita itu sungguh-sungguh ada di tangan Tuhan. Ini luar biasa ya. Kalau tadi kita mendengar kesaksian dari kesaksian yang jatuh, saya percaya Bima ya tadi, Bima ya. Bima ada di tangan Tuhan, puji Tuhan. Dan kalau kita ada di tangan Tuhan, ini ada berita yang baik, ini yang Tuhan Yesus katakan. Kita baca di Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai dengan 29. Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai dengan 29. Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai dengan 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini jaminan bagi kita. Kalau kita ada di tangan Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana dengan kita? Percayakah kita hidup kita ini sungguh-sungguh ada di tangan Tuhan? Percayakah bahwa tangan Tuhan sendiri yang memegang kita? Bahkan bukan hanya percaya, apakah kita merasakan bahwa kita ini sungguh ada di tangan Tuhan? Percaya bahwa kita ada di tangan Tuhan yang luar biasa? Amin. Karenanya biarlah kita ini mencontoh apa yang dilakukan Daud. Daud berkata seperti ini ya, di Mazmur pasal 31 ayat 6. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Mazmur pasal 31 ayat 6. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Jadi Daud berani berkata, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Saya percaya kita juga berani berkata begini, ke dalam tangan-Mu lah Tuhan kuserahkan nyawa kita. Ya, karena Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang baik. Kemudian di Mazmur pasal 31 dengan 6, ini masih Mazmur Daud 31 ayat 16 ya. Mazmur 31 ayat 16, Daud berkata seperti ini, masa hidupku ada dalam tangan-Mu ya. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Mazmur pasal 31 ayat 16, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Jadi Daud mengakui bahwa masa hidup kita itu memang ada di tangan Tuhan. Ya, demikian juga kita. Saya percaya, saya juga merasakan bahwa hidup kita itu sungguh ada di tangan Tuhan. Kalau hidup kita nggak di tangan Tuhan, mungkin saya nggak ada di sini atau kita nggak bisa bertemu di sini. Kalau kita bisa bertemu di sini itu karena Tuhan, karena kemurahan dan kebaikannya. Kemudian lirik pujian ini yang kedua, ku di hatimu, ku. Jadi kita itu ada di hati Tuhan. Ya, yang pertama ku di tanganmu, yang kedua ku di hatimu. Kita ini ada di hati Tuhan. Kalau bicara masalah hati, ya, hati ini bicara tentang kasih, perihal kasih. Hati ini gambaran atau lambang dari kasih. Karena hanya hati yang bisa menyatakan atau mengungkapkan kasih ya. Kalau saya misalnya ya contohnya, kalau kita mengasihi istri kita atau suami kita
Maka bagian apa dari tubuh kita yang mengasihi? Kalau saya mengatakan pada istri saya mengasihi dia, bagian tubuh apa yang bisa mengatakan? Nggak mungkin kepala saya mengasihi engkau, kan nggak mungkin. Pasti hati ya, pasti hati. Jadi kalau saya mengatakan saya mengasihi engkau, itu artinya hati saya mengasihi engkau. Jadi benar-benar hati ini bicara hati ini bicara tentang kasih. Aku mengasihimu, misalnya kita berkata kepada Tuhan, aku mengasihimu, artinya hatiku ini sungguh mengasihi Tuhan. Makanya kalau kita ada tulisan I love you itu, I love you ya, itu kan kadang-kadang ditulis I kemudian ada gambar hati. Jadi itu memang gambaran bahwa hati ini menunjukkan kasih. Kemudian ada ungkapan-ungkapan supaya kita itu melayani Tuhan dengan hati. Kemudian kalau kita melihat di ruang-ruang publik itu, pemerintah kita juga berusaha supaya pelayan-pelayan publik itu bisa melayani atau bekerja dengan hati. Artinya apa? Mereka bisa bekerja dengan kasih. Sekarang kita akan melihat apa buktinya kalau kita ada di hati Tuhan. Apa buktinya kalau kita ini ada di hati Tuhan? Buktinya hanya satu, yaitu bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Karena hati itu bicara kasih ya. Jadi buktinya kalau kita itu ada di hati Tuhan, itu buktinya hanya satu, bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan adalah Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasihnya dan setianya. Itu ada di Keluaran pasal 34 ayat 6. Kemudian kalau kita baca di Mazmur 117 ayat 2, sebab kasihnya hebat atas kita. Kasihnya Tuhan itu hebat atas kita. Mungkin hebat itu berarti sangat besar atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Mazmur 117 ayat 2. Satu lagi, Yeremia pasal 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ya, dikatakan tadi kasih Tuhan itu hebat. Yeremia mengatakan bahwa kita itu dikasihi oleh Tuhan dengan kasih yang kekal, bukan kasih yang sementara, tapi Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Bahkan Tuhan berfirman kepada Musa ya, kalau kita baca di Keluaran pasal 19 ayat 5, kita ini menjadi harta kesayangan Tuhan sendiri ya. Harta. Di Ulangan juga Musa menulis, Ulangan pasal 7 ayat 6, bahwa kita ini dijadikan umat kesayangannya. Ya. Ini tadi yang saya bacakan ini adalah perjanjian baru. Bagaimana sekarang dengan Tuhan Yesus sendiri? Di perjanjian baru, apakah Tuhan Yesus juga mengasihi kita? Amin, pasti mengasihi kita. Inilah bukti-bukti bahwa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Yohanes pasal 3 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal itu siapa? Tuhan Yesus. Supaya barang siapa percaya kepada dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata di Yohanes pasal 15 ayat 3. Yohanes pasal 15 ayat 3 mungkin bisa ditampilkan. Yohanes pasal 15 ayat 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini luar biasa, ini perkataan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita ini adalah sahabat-sahabat Tuhan. Tuhan rela memberikan nyawanya untuk kita. Ini bukti bahwa Tuhan Yesus itu sangat-sangat mengasihi kita. Bahkan Paulus berdoa atau menulis ya, supaya kita dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Itu Efesus pasal 3 ayat 18. Jadi betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya dan betapa dalamnya kasih Kristus kepada kita.
Dan ada lagi firman Tuhan yang menjamin, kalau Tuhan mengasihi kita, kalau Tuhan Yesus mengasihi kita, tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kita dari Kristus ya. Roma pasal 8 ayat 35. Ini sungguh-sungguh jaminan dari firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat 35. Ya, mari tolong ditayangkan. Roma pasal 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Jadi ini Paulus bicara kepada jemaat di Roma. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari Kristus? Memang kalau kita baca terus memang nggak ada jawabannya. Tapi kita tahu jawabannya bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Puji Tuhan. Ini luar biasa. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita percaya dan merasakan bahwa kita ada atau sungguh-sungguh ada di hati Tuhan? Ya. Bagaimana? Apakah kita percaya dan merasakan bahwa kita sungguh-sungguh ada di hati Tuhan? Saya rasa kita benar-benar percaya dan merasakan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus amat sangat mengasihi kita. Ya, puji Tuhan. Kita lanjutkan yang bagian ketiga, lirik dari pujian itu. Ku di pikiran Tuhan. Ku di pikiran Tuhan. Percayalah bahwa kita ini juga ada di pikiran Tuhan. Kita ini ada di pikiran Tuhan ya. Mari kita baca di Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 23. Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 23. Ya, ini sudah ditayangkan. Saya bacakan ya. Ini kalau kita lihat perikopnya ya, ini adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Tuhan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia ya. Ini Tuhan Yesus itu memberitahukan kalau Dia itu akan menderita, bahkan akan mati dibunuh. Pemberitahuannya bukan pertama. Kalau kita lihat di Injil Matius itu 4 kali. Tapi ini kita baca di Matius pasal 16 ayat 21. Ini adalah pemberitahuan pertama. Saya bacakan ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Ini Petrus mendengar perkataan seperti itu langsung sepertinya refleks atau bagaimana, menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur Tuhan Yesus. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Lanjut ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi Tuhan Yesus jelas menegur Petrus ya. Engkau merupakan batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Tuhan Yesus itu sedang memikirkan kita ya. Pada saat Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan aku nanti akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga aku akan bangkit." Ini Tuhan Yesus sedang, mengapa Tuhan Yesus berkata seperti ini? Karena kalau kita lihat, saya percaya karena kita itu ada di pikiran Tuhan. Tuhan Yesus berkata ini seperti yang dikatakan tadi ya. Tuhan Yesus sedang memikirkan kita, bagaimana supaya kita bisa selamat ya. Bagaimana? Kita itu ada di pikiran Tuhan, dan Tuhan tahu bahwa upah dosa
Kita ini adalah manusia yang berdosa, upah dosa adalah maut. Dan Tuhan sedang memikirkan kita bagaimana manusia itu bisa selamat. Karenanya dia berkata kepada murid-murid bahwa dia harus meninggalkan Yerusalem dan mati di sana dan bangkit pada hari ketiga. Untuk apa? Untuk menebus kita. Untuk menebus kita orang-orang berdosa. Yaitu dengan jalan Ia atau Tuhan Yesus mau menanggung banyak penderitaan dan rela mati dibunuh untuk menebus kita dari dosa-dosa kita hingga kita beroleh hidup yang kekal bersama Tuhan. Ini adalah pikiran Tuhan. Ini adalah pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan memang seperti itu. Dan pikiran seperti itu di dalamnya mempunyai arti bahwa kita sedang dipikirkan Tuhan. Kita sedang dipikirkan Tuhan. Tuhan memikirkan untuk keselamatan kita. Mungkin bukti lain ya bahwa kita ada di dalam pikiran Tuhan. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 8. Filipi pasal 2 ayat 5 ya, saya bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus ya. Kemudian disambung ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, ini Filipi, ini Paul apa? Ya, tadi Filipi pasal 2, ini Paulus yang menulis kepada jemaat di Filipi. Inilah pikiran Tuhan ya. Pikiran Tuhan adalah walaupun bahwa Tuhan itu adalah setara, memiliki kesetaraan dengan Allah. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai manusia dan menjadi hamba, bahkan taat sampai mati. Ini pikiran Tuhan. Ini adalah pikiran Tuhan ya. Untuk apa Tuhan melakukan ini? Pasti dan jelas ini Tuhan melakukan semua ini untuk kita, untuk keselamatan kita. Dengan Tuhan mengambil rupa sebagai manusia dan rela menderita dan rela mati dibunuh dan bangkit pada hari ketiga, itu karena untuk keselamatan kita. Karena oleh kematiannya kita bisa diselamatkan, dan itu adalah kasih karunia yang luar biasa. Bagaimana? Apakah kita sungguh-sungguh percaya dan yakin dan merasakan bahwa kita ada di pikiran Tuhan? Saya percaya kita ada di pikiran Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita ada di pikiran Tuhan. Saya lanjutkan yang terakhir ya, ini lirik yang keempat. Ku di rencanamu, di rencana Tuhan ya. Kita ini ada di rencana Tuhan. Ya memang saya nyari kata rencana itu di Alkitab mungkin agak jarang, tapi rencana ini searti dengan rancangan ya, rancangan ya. Tuhan merancangkan itu sama dengan Tuhan merencanakan ya, rancangan. Kita baca di Kejadian pasal 50 ayat 20. Ini Yusuf yang berkata seperti ini. Kejadian 50 ayat 20. Ya, tolong ditayangkan Kejadian pasal 50 ayat 20. Ini perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Kejadian pasal 50 ayat 20. Ya. Saya bacakan. Memang kamu telah mereka-rekakan. Ini mereka-reka ini juga saya tadi yang melihat kamus bahasa Indonesia. Mereka-reka itu juga sama, memikirkan, merencanakan. Ya. Jadi memang kamu, ini kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Memang kamu telah mereka-rekakan atau merencanakan yang jahat terhadap aku.
tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini adalah perkataan Yusuf ya. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan kita. Tuhan merencanakan untuk kebaikan kita ya. Saya percaya Yusuf nggak asal ngomong, tapi Yusuf sungguh-sungguh mengatakan kebenaran bahwa Tuhan itu mereka-rekakan kepada dirinya, kepada Yusuf, sekalipun nampaknya hal buruk yang dialami, tetapi sesungguhnya Tuhan mereka-rekakan kepada Yusuf suatu hal yang sangat baik. Dan saya percaya kalau Tuhan mereka-rekakan kepada Yusuf, Tuhan juga mereka-rekakannya kepada kita untuk kebaikan kita. Kemudian di Yeremia pasal 29 ayat 11. Ini jelas dikatakan, ini Yeremia yang berkata seperti ini, Yeremia pasal 29 ayat 11. Inilah firman Tuhan ya. Ini firman Tuhan yang disampaikan kepada Yeremia pada waktu itu bangsa Israel ada di pembuangan ya. Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat 11. Ini saya bacakan tapi saya enggak, ya kurang lebih bunyinya seperti ini. Sebab aku ini, huruf besar ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu ya. Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan atau rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Ini bukti bahwa Tuhan itu dalam perencanaan kita, di dalam perencanaan Tuhan, kita ada di dalam perencanaan Tuhan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, puji Tuhan ya. Ini rancangan Tuhan bagi kita. Ini artinya kita sungguh-sungguh ada di dalam rancangan Tuhan. Kita sudah membaca dua ayat di perjanjian lama tadi, Yusuf dan Yeremia. Sekarang di Roma pasal 8, ini perjanjiannya, di perjanjian barunya, Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan itu ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah ya. Ini luar biasa ya, luar biasa. Kalau kita tadi sudah mendengar kesaksian ya, karena nggak ikut pelayanan kemudian lihat sepak bola dan Tuhan sempat izinkan sesuatu, sepertinya hal buruk yang terjadi, tapi itu adalah campur tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan itu semua mendatangkan kebaikan ya, mendatangkan kebaikan. Saya percaya tadi melalui kesaksiannya mengaku, saya akan lebih setia lagi kepada Tuhan ya, nggak mau meninggalkan lagi lah kalau ada jam pelayanan seperti itu. Bukankah ini hal yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan? Kadang-kadang kita mengalami hal yang tidak enak, tapi percayalah, kadang-kadang kita mengalami kesulitan atau problem masalah, atau kadang kita mengalami sakit penyakit seperti kesaksian dari ibunya Bima tadi. Percayalah, kalau Tuhan izinkan semuanya itu, Tuhan punya rencana untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ini adalah bukti bahwa kita sungguh ada di rencana Tuhan, ada di rencana Tuhan. Kita sudah belajar di 4 ya, bahwa kita ini ada di tangan Tuhan. Kita ada di hati Tuhan. Kita ada di pikiran Tuhan, dan kita ada di rencana Tuhan. Sekarang bagaimana aplikasinya
bagaimana respon kita? Kalau tadi kita sudah mendengar, sudah melihat bahwa kita itu ada di tangan Tuhan. Bahkan Daud pernah ya menyampaikan, tadi saya lupa itu, kalau nggak salah di Mazmur pasal berapa, bahwa Tuhan itu melukis apa ya? Saya lupa ini, saya tulis, melukis hidup kita itu di telapak tangannya. Benar-benar kita itu ada di tangan Tuhan. Benar-benar kita ada di tangan Tuhan. Kalau saya tadi katakan, kalau kita nggak di tangan Tuhan, mungkin kita juga nggak bisa seperti ini. Kita sampai di sini karena kita percaya kita ada di tangan Tuhan. Sekarang aplikasinya mana? Kalau aplikasinya kepada kita itu apa? Kalau Tuhan itu memegang tangan kita, memegang kita dengan tangan kanannya, sekarang bagaimana respon kita? Apa yang kita pegang? Kalau Tuhan memegang hidup kita, kita ada di tangan Tuhan, sekarang bagaimana? Ini penting. Apa yang harus kita pegang ya? Ya, saya mencari ayat-ayat apa yang harus kita pegang. Kalau Tuhan sudah memegang kita, sebaliknya kan, fair kan, timbal balik. Sekarang apa yang tangan kita itu sedang memegang apa? Ya tentu perintah-perintah Tuhan itu ya, perintah-perintah Tuhan itu harus kita pegang, seperti Keluaran pasal 20 ayat 6 atau titah-titah Tuhan. Titah-titah Tuhan itu harus kita pegang. Keluaran pasal 20 ayat 6 dan Mazmur pasal 119 ayat 4. Ya, mungkin salah satu aja. Keluaran pasal 20 ayat 6 ya. Bisa ditayangkan Keluaran pasal 20 ayat 6. Ya, Keluaran pasal 20 ayat 6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ya, kalau Tuhan sudah memegang hidup kita, sudah selayaknya kita juga memegang perintah-perintah Tuhan dan titah-titah Tuhan. Ada lagi apa yang harus ada di tangan kita? Ya, kalau Musa ditanya kepada Tuhan, apa yang ada di tanganmu? Waktu itu Musa ngomong tongkat ya. Dan tongkat ini dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah bangsa Israel. Mungkin nggak tahu tangan kita sedang memegang apa. Percayalah apa yang kita pegang, asal itu sudah berkenan kepada Tuhan, pasti Tuhan membuat hal yang luar biasa ya. Musa cuma membawa tongkat, bahkan mungkin bukan Musa saja ya. Waktu Yakub mungkin waktu lari itu setelah membujuk Ishak, dia juga membawa tongkat tuh. Dikatakan waktu aku berangkat atau waktu aku pergi itu hanya tongkat ini yang ada padaku. Tetapi akhirnya pada waktu Yakub kembali kepada Esau kakaknya, Yakub tidak hanya membawa tongkat, tapi membawa berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, seperti Musa juga, tongkat. Pengertiannya apapun yang kita pegang, kalau bersama Tuhan pasti mendatangkan hal yang memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, amin ya. Jadi percayalah, inilah yang harus kita pegang. Satu ayat lagi tentang tangan ya. Kita harus menjaga tangan kita supaya tetap bersih ya. Jangan sampai tangan kita itu kotor. Dalam arti kotor itu bukan kotor secara biasa ya, kita kotor setelah memegang sampah atau apa, bukan itu. Tapi jangan sampai kita itu memegang yang kotor, yang membuat tangan kita tidak bersih. Kita baca di Mazmur Daud ya, Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai dengan 4. Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai dengan 4. Tolong bisa ditayangkan Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 4. Saya bacakan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi tangan kita harus bersih di hadapan Tuhan, karena hanya dengan tangan bersih Tuhan berkenan.
Tuhan disenangkan. Puji Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus pernah ngomong, jikalau tangan kananmu menyesatkan engkau, tangan kananmu menyesatkan, tangan bisa menyesatkan ya. Kalau tangan kita pakai hal-hal yang melawan Tuhan, kita pakai untuk hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu tangan yang menyesatkan engkau. Tuhan Yesus berkata di Matius pasal 30, penggalah tanganmu, karena lebih baik tanganmu tubuhmu hilang satu atau kudung, tapi kamu masuk ke dalam hidup daripada tubuhmu utuh tapi dicampakkan ke dalam neraka. Biarlah hati kita tetap bersih, tangan kita tetap bersih, dan tangan kita tidak boleh menyesatkan kita. Yang kedua, kalau kita ada di hati Tuhan, apa respon kita? Apakah di hati kita juga ada Tuhan? Ya, di hati Tuhan ada kita. Apakah di hati kita juga ada Tuhan? Itulah yang seharusnya, karena Tuhan bicara, karena di 1 Korintus bahwa kita ini adalah rumah Tuhan, bait Roh Kudus. Jadi alamat Tuhan itu di dalam hati kita. Ini yang harus kita pegang. Kita juga, Tuhan itu juga ada di dalam hati kita. Selain Tuhan ada di dalam hati kita, firman Tuhan juga ada di dalam hati kita. Ya, firman Tuhan. Seperti Ulangan pasal 30 ayat 14 ya. Minta tolong ditayangkan Ulangan pasal 30 ayat 14. Ulangan pasal 30 ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Jadi biarlah hati kita, selain hati ini adalah alamat Tuhan, Tuhan ada di dalam hati kita. Biar firman juga, firman Tuhan ini ada dalam hati kita untuk dilakukan. Puji Tuhan. Kita lanjutkan ya. Ya tentu satu ini ya. Saya tadi kan bicara kalau hati itu bicara tentang kasih. Ya tentu hati kita harus mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Ya. Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Tuhan Yesus pernah berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Ya, jikalau kamu mengasihi aku, ini kata Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Dan di Yohanes pasal 21 ayat 15, ini setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kemudian Simon Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Itu Yohanes pasal 21 ayat 15 dan ayat berikutnya ya, sampai 3 kali. Respon kita yang ketiga, memiliki pikiran Kristus ya, memiliki pikiran Kristus, karena kita ada di pikiran Kristus. Jangan sampai ya Tuhan itu sudah memikirkan kita ada di dalam pikiran Kristus, tapi sebaliknya kita nggak mau punya pikiran Kristus, kita nggak mau memikirkan Tuhan sama sekali. Itu mungkin ya. Kita hidup ini ya udah melakukan menurut kehendak kita sendiri, kita bekerja ya seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau Tuhan sudah memikirkan kita, sudah selayaknya kita juga memikirkan Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus ya. Jadi kita juga harus menaruh pikiran Kristus di dalam hidup kita. Dan Kolose pasal 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi kita harus ini ya, saya percaya kita juga harus memikirkan Tuhan. Kenapa ini? Kolose pasal 3 ayat 2 mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, ini adalah surat Paulus pada jemaat di Kolose ya. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Jadi perkara di atas itu menunjukkan bahwa Kristus ada. Kita harus memikirkan perkara di atas, bukan yang di bumi saja. Kalau kita hanya memikirkan di bumi saja, kita ya sia-sia, kita tersesat. Karena apa yang ada di muka bumi ini sementara. Tapi kalau kita memikirkan perkara yang di atas, perkara-perkara rohani, maka itu membawa kepada kita hidup kekal bersama Tuhan. Dan yang terakhir,
bahwa kita ada di rencana Tuhanku, di rencanamu. Ini respon kita ya, kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Seperti dikatakan di Yakobus pasal 13 itu perikopnya, libatkanlah Tuhan dalam perencanaan. Ini yang respon kita yang benar. Kalau Tuhan sudah merencanakan dan di dalam perencanaannya itu kita ada di dalamnya, sudah sepatutnya kita juga melibatkan Tuhan di dalam perencanaan kita. Jangan kita berjalan sendiri, jangan kita mengikuti kehendak kita sendiri, tapi kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Kita juga harus mengandalkan Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan. Kalau kita mau melibatkan dalam perencanaan hidup kita, itu sama saja kita harus mengandalkan Tuhan. Kita juga harus berdoa, kita juga harus mengikuti cara Tuhan atau mentaati firman Tuhan. Biarlah setiap rencana di dalam hidup kita, biar Tuhan yang dipermuliakan, ya. Setiap rencana dalam hidup kita, biarlah ujung-ujungnya hanya untuk memuliakan Tuhan. Seperti di 1 Korintus pasal 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Ini ayat terakhir ya. Ayat terakhir 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Tolong ditanyakan 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Ya. Aku menjawab. Ini kan surat Paulus ya kepada jemaat di Korintus. Aku menjawab, ini jadi Paulus yang berkata ini. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Biarlah di dalam perencanaan pun kita sungguh-sungguh melibatkan Tuhan. Kita mengakui di dalam segala tingkah laku kita, dalam segala laku kita, mengakui Tuhan. Kalau Tuhan nggak ikut bekerja, kalau Tuhan tidak ikut campur tangan, maka sia-sia apa yang kita lakukan. Saya percaya ini, karena kita itu nggak bisa apa-apa. Kita itu nggak bisa apa-apa, seperti dikatakan tadi di pujian, Yesus pokok dan kita caranya. Itu ayat itu mengatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan Yesus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena itu libatkanlah Tuhan, undanglah Tuhan hadir dalam hidup kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Percaya kita ada di tangan Tuhan, kita ada di hati Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa. Kita percaya kita ada di pikiran Tuhan, dan kita percaya kita ada di rencana Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini ya. Naikkan pujian ini 1 kali, 2 kali. Puji Tuhan. Puji tanganmu, puji. Ku di tanganmu, ku di hatimu, dirimu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri.
Terima kasih. Sungguh hati kami percaya bahwa kami ada di tangan Tuhan. Kami ada di hati Tuhan. Kami ada di pikiran Tuhan. Dan kami ada di rencana Tuhan. Kami tidak pernah sendiri, kami tidak pernah ditinggalkan, karena Engkau ada senantiasa bersama kami. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu, ya Roh Kudus, tolonglah. Biarlah Roh Kudus boleh berbicara lebih lanjut, menerangi setiap hati kami, dan firman ini boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan firman ini kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di tanganmu. Ku di tanganmu, ku lihat hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Kami selalu ada di dalam hati-Mu Tuhan. Kami selalu berada di sesuai rencana-Mu Tuhan. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan selalu berhasil Tuhan Yesus. Karena kami punya Tuhan Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak, Kau berkati Bapak Yusuf yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati lebih lagi Tuhan, apa yang dia sampaikan Tuhan, kami percaya itu semuanya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Kau berkati lebih lagi ya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah kenyang menerima berkat firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapak Yusuf dan Ibu yang sudah mendapatkan firman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita undang jemaat bangkit berdiri. Kita berdoa, kita sertakan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Kau sertai awal sampai akhirnya. Kau berkati hamba-Mu, jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini. Kau berkati kami, maupun kami tak sempat hadir Tuhan. Kau berkati kami, Kau berkati seluruh jemaat-Mu baik dalam pekerjaan, pelayanan, kesehatan, rumah tangga mereka. Berkati Pak Yusak Suharto yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau berkati dalam pelayanannya, berkati rumah tangganya, berkati usaha pekerjaan, kesehatan. Ya Tuhan Yesus berkati Pak Yusak dan Cisian. Tuhan Yesus berkati dalam pelayanan mereka. Tuhan Yesus, Kau berkati anak mereka, buat Kesia, Stefani dan Nathan. Tuhan Yesus, karena Tuhan Kau berkati mereka. Berkati WL, Pak Ivan, Kau berkati yang pelayanan, berkati usaha pekerjaan, kesehatan rumah tangganya, berkati anak-anaknya, Melodi
sudah melayani sebagai pemain tamborin, Kau berkati. Kau berkati Sandra yang sudah melayani sebagai operator CD, dan berkati sekolah mereka, masjid dan menjaga pelindung, berkati dalam pelayanan mereka Tuhan Yesus. Kau berkati singer dari Michelle sudah melayani. Kau berkati dalam kuliahnya, berkati dalam kesehatannya, berkati berkati Andreas yang sudah melayani sebagai singer. Kau berkati dalam pekerjaan kesehatannya. Kau berkati pemain drum Joshua Lewi, berkati pelayanan kesehatan pelayanannya. Kau berkati Bima yang sudah melayani sebagai pemain bass. Kau berkati pelayanan, berkati pekerjaan kesehatannya, berkati Yoel yang sudah memainkan gitar. Kau berkati, berikan berkati dalam sekolah, bikin umat dan menjaga perlindunganmu, berkati pelayanan, berkati pemain keyboard Iin. Kau berkati dalam kuliahnya dan kesehatannya senantiasa, berkati kolektan Ibu Tanting. Kau berkati dalam usaha pekerjaan kesehatan pelayanannya, berkati anaknya Dova dalam pekerjaan kesehatannya, berkati Ines dalam sekolah minimas dan menjaga perlindunganmu. Kau berkati juga Pak Bima Tuhan Yesus. Kau berkati Ibu Ike dan kesehatan, kekuatan menjaga perlindunganmu, berkati Apli yang melayani sebagai operator CD, berikan senantiasa kesehatan, kekuatan menjaga perlindunganmu, berkati kuliah pekerjaannya, kesehatan Tuhan Yesus. Berkati Bapak Endro yang sudah melayani sebagai operator sound mixer. Kau berkati dalam usaha pekerjaan pelayanan kesehatannya, rumah tangganya, berkati istrinya Tri. Kau berkati anak-anak Devon Norti dan sekolah mereka minimat dan menjaga perlindunganmu. Kau berkati pelayanannya. Kau berkati dan berdoa mereka yang sakit, Ibu Sister Wiwin, dan tanganmu untuk kasih menjamah, benar-benar memulihkan dan menyembuhkan Ibu Sister Wiwin. Juga Jesslyn Tuhan Yesus Kau jamah pulihkan, tangan berkuasa menjamah, benar-benar memulihkan dan menyembuhkan. Buat Tasya Tuhan Yesus yang sakit, tangan berkuasa menjamah, benar-benar memulihkan dan menyembuhkan. Buat Bu Umi yang sudah hadir malam pada siang hari ini, Kau berkati, tangan berkuasa menjamah, benar-benar memulihkan dan menyembuhkan Tuhan Yesus Kristus. Tangan berkuasa mengusir, membebaskan anak-anakmu dari sakit penyakit. Kamu usirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu Ermin sudah yang sakit flu, Tuhan Kau jamah pulihkan, sembuhkan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kuasa menyembuhkan, memulihkan. Dan Selvi sudah memainkan tambur yang berkati, berikan hikmat-Mu dalam sekolah yang berhikmat, kesehatan, penjaga perlindungan dan berkati pelayanan. Kau berkati kami semua, berkati Pak Jim yang sakit, Kau jamah pulihkan matanya, tangan kuasa menjamah, benar-benar memulihkan dan menyembuhkan. Kau berkati tangan dan memberikan persembahan, Kau memberikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Kau tutup bungkus kami seluruh kuasa dalam-Mu. Jauhkan dasar amarah bahaya, kecelakaan, depan saya penyakit orang jahat, gangguan serang selapan, becek santai serang balik mana selapan. Baliknya Tuhan, Kau curahkan berkat-Mu bagi kami semua Tuhan Yesus. Berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, kami setelah menjaga perlindungan sampai dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan, kena berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, tapan Tuhan Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama